Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gua Valentino Tirayo. Nah, dan di video kali ini gua akan nge-review beberapa kabel yang akan membantu produksi kita untuk lebih baik lagi. Karena gini guys, kabel itu merupakan sebuah elemen penting untuk kita melakukan sebuah produksi, khususnya di bagian live streaming. Karena kalau kabel yang kita gunakan untuk melakukan streaming yang mengambil capture dari kamera dan kita masukin ke capture card dan masukin ke PC ataupun laptop, kalau kabelnya jelek, gambarnya tuh nggak akan maksimal. Artinya gambarnya bisa jelek, FPS-nya bisa drop, bahkan audionya bisa audio yang biasa kita ambil lewat kabel bisa saja dia terganggu. Nah, dan akhir-akhir ini udah beberapa tahun ini bermacam kabel bermunculan khususnya di Indonesia ya. Banyak banget kabel-kabel yang bermunculan, khususnya kabel HDMI, kabel HDMI. Gua pernah kemarin beberapa tahun yang lalu membeli kabel HDMI, kabel HDMI. Ini ukurannya 10 meter, harganya cuma 20-30 ribuan. Wow, sangat murah guys. Tapi HDMI itu ya relevan lah dengan harganya. Dia yang HDMI yang kalau kalian tahu yang warna hitam, yang datar, yang flat itu, pas gue pakai hanya beberapa kali dia udah rusak dan gambarnya pun jelek. Akhirnya gue putuskan untuk membeli kabel yang lebih baik lagi, walaupun harus merogoh kocek yang lebih mahal lagi. Nah, di video kali ini gue akan nge-review dua buah kabel. Ini adalah kabel USB dan kabel HDMI. Ini dikirimi oleh Tether Plus Indonesia. Thank you banget buat Tether Plus. Gue dikirimi dua karena gue requestnya dua sih. Mereka tanya yang tipe apa, tipe kamera apa, dan seperti apa yang akan dibutuhkan. Gue mintanya seperti ini. Dan lagi thank you banget buat Tether Plus Indonesia. Buat kalian yang ingin membeli kabel-kabel ini, kalian boleh cek linknya di description box di bawah. Nah, ya kan gua review ini adalah kabel Tether Plus USB 2.0 micro B cable 5 pin micro B with Velcro double ferrite size 5 meter color black SKUTP. Wah, ini jadi ada SKU nya ya. Dan di bagian belakangnya ada keterangannya bahwa kabel USB ini kabel USB tipe A masuk ke micro USB. Ini kompatibel dengan kamera-kamera seperti apa saja. Nah, yang kedua adalah kabel HDMI. Nah, kabel HDMI yang A yang biasa, kabel HDMI yang biasa ke kabel micro HDMI. Di sini tulis Tether Plus micro HDMI V1.4 HDMI to micro HDMI size 10 meter color black SKUTP HDACM 1000 dan seterusnya. Nah, di bagian belakang ada keterangannya Tether Plus HDMI micro tipe D ke tipe A dan seterusnya ya. Jadi di sini ada keterangannya. Mungkin kalau kalian pengen membelinya kalian bisa membaca sendiri. Di sini tulis seperti ini. Gua baca aja yang apa sih ringkasnya. All-in-one high definition high speed autofocus connection. The Tether Plus HDMI micro cable is available in 50 cm, 1 meter, 1,5, 2, 3, 5 dan 10 meter. Nah, itu adalah ketersediaan kalau kalian ingin membeli kabel dari Tether Plus ini. Dia ada panjangnya 50 cm, 1 meter sampai dengan 10 meter. Ya, wajar. Karena biasanya kalau kita menggunakan kabel HDMI di atas 10 meter, kualitas gambarnya akan berkurang. Oke, kita akan langsung saja mencobanya. Yang pertama kita akan mencoba kabel USB ini. Sebenarnya gua akan coba menggunakan kamera 72, cuma itu lagi nggak ada di sini, ada di tempat lain. Jadi kita akan langsung saja mencobanya di kamera ini ya, Sony A6400. Coba kita buka guys. Oke. Nah, seperti ini. Dan kalau kita lihat, kita akan bahas dulu dari build quality. Dari build quality kabel ini ya cukup biasa sih, seperti kabel pada umumnya. Cuman dia ada ciri khasnya, tulisan seperti ini. Tether Plus. Oke. Nah, di sini USB 2.0. Belum USB 3, dia masih USB 2.0. Tapi menurut klaim dari mereka bahwa ini Tether Plus ini never lost connection. Jadi tidak akan pernah mengalami gangguan koneksi, dan gue juga berpikir demikian sih, karena gue udah menonton beberapa review dari orang-orang di luar sana mengenai kabel Tether Plus ini. Katanya ini merupakan sebuah kabel yang baik. Oke, kita akan mencobanya. Ini gue review sejujur-jujurnya ya. Kita mencobanya, gue buka. Oke, jadi kita akan pasang ke Sony ini. Ini juga gue buka.
Ini panjangnya 5 meter ya guys. Ini USB tipe A ke micro USB. Jadi karena gua menggunakan Sony A6400 yang ujungnya output USB-nya menggunakan micro USB, gua ambil seperti itu. Jadi kalau kalian pengen membeli yang lain, kalian bisa mencari tipe yang lain juga. Semuanya tersedia kok di Tether Plus Indonesia. Oke, kita akan mencobanya. Ya oke, ini sekarang gua udah colokkan kabelnya Tether Plus itu ke Sony A6400 dan kita akan mencoba di aplikasi Sony-nya. Ini kabel USB ya, kita pakai ke ini Imaging Edge Desktop. Gua ambil yang remote. Nah ini dia namanya, pencet 2 kali, waiting for connection. Nah dia sudah connect untuk di kameranya, kita tinggal menunggu seperti apa. Nah ini dia, kalau kalian lihat, ini dia adalah hasil dari Tether Plus. Seperti ini ya, Tether Plus. Ini gua pakai sistem clean HDMI, jadi nggak kelihatan ada apa sih namanya, ada tulisan-tulisannya HDMI-nya, kira-kira seperti ini. Nah untuk bagian delay suaranya sudah pasti delay karena gua nge-record dari 2 aplikasi yang berbeda. Ini gua record suara menggunakan Prison Live Studio, record suara, dan ini gambarnya kan di Imaging Edge Desktop, jadi pasti akan ada delay. Nah kira-kira seperti ini, dan well ini cukup keren guys, mantap, keren. Kita bisa atur di sini white balance, kita bisa atur ISO. Gue coba naikin ISO ya. Oh, ternyata berfungsi normal. ISO-nya berfungsi normal. Ini dia autofokusnya, ini dia ada histogram. Ini tempat-tempatnya. Oke, ini gue ada di mode video. Oke, ini bisa kita sambil ngerekam guys. Seperti ini. Dan ini aperturnya, coba gua naikin aperturnya ya. Yes. Oh ternyata ini turun ya, benar, ini dia. Wah aperturnya berfungsi normal guys. Oke, tetap di f1.4 aja ya. Oke, jadi untuk kualitas kabel ini kalian boleh lihat, kabel dari Tether Plus ini USB, gua colokkan ke kamera. Dan kualitasnya ini cukup oke guys, bukan cukup sih, sangat oke. Sangat oke, karena juga untuk dibandingkan dengan harganya, ini harganya sangat worth it untuk di kelasnya guys. Jadi ini never lost connection. Oke, jadi seperti ini untuk USB nya, dan ini autofokusnya. Bagaimana kalau kita coba autofokusnya seperti apa? Sep, buka ya. Oke, dia langsung berpindah ke tangan, buka lagi. Sep, dia kesulitan antara mic dan muka. Gua pindahin tangan. Oke, wajah. Saat oke, autofokusnya berjalan dengan cepat menggunakan kabel ini. Oke, mantap. Yuk, sekarang kita akan mencoba kabel HDMI-nya. Oke, guys, sekarang gua akan mencoba menggunakan kabel HDMI daripada Tether Plus ini. Ini gua udah colok di kamera dan menggunakan capture card yang biasa ya, yang udah sering terpasang di PC gua. Udah nggak cabut-cabut lagi, capture card murah harganya 100 ribuan. Kita coba di Prison Live Studio. Kita akan coba video capture seperti ini, dan kita ambil USB. Maka dia berhasil, bam. Jadi dia langsung otomatis berhasil sesuai dengan apa yang ditulis di dalamnya. Sini dia mendukung kualitas Terpas HDMI delivered both clear high definition video and high resolution multi-channel digital audio and HFS bandwidth up to 10,2 Gbps gigabyte per second ya. Wow man, 10,2 GB per second for stunning HD picture and up to 4092 kali 2160 resolusi. Wow, jadi ini kabel ini udah mensupport 6K ya. Iya, bukan 4K lagi, ini udah 6 atau 8K, gue kurang tahu juga ya. 4092 kali 2160 kayaknya 6K. Dan men, kira-kira seperti ini, kalian boleh melihatnya. Ini adalah kualitas dari kabel Tether Plus yang HDMI, dan katanya never lost connection. Dan kalian boleh lihat ini cepet amat guys. Gak ada putus-putus sama sekali. Aduh, cakep dah. Oke, mungkin gua akan closing aja di sini. Gua akan pindah kamera. Kalau ada sedikit delay karena maklum ya suaranya.
sedikit delay dan yaps. Oke. Jadi kurang lebih sampai di sini review gua tentang kabel Tether Plus ini. Untuk di bagian harganya dan kualitas yang ditawarkan, apakah worth it? Menurut gua ini sangat worth it untuk kabel Tether Plus USB maupun HDMI. Jadi kalian yang ingin membeli, kalian bisa sesuai dengan tipe kamera kalian. Kalian boleh cek linknya di bawah sini, dan yang pasti nggak akan nyesel kalian kalau kalian menggunakan Tether Plus, kabel dari Tether Plus ini. Nah, ini juga sebagai kesaksian tambahan, gua udah pakai kabel dari Tether Plus ini untuk streaming ibadah kurang lebih 2 jaman, dan itu never lost connection. Oke, thank you banget buat Tether Plus. Sekian dari gue, Valentino Tirayo. Like dia kalian suka, dislike jika tidak suka. Kritik, saran, request, komentar lain sebagai komen di bawah. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan juga untuk di subscribe. Sekali lagi yang pengen membelinya boleh cek linknya di bawah sini. Oke, gue Valentino Tirayo pamit undur, dan God bless you guys. Yops, wah cakep deh Tether Plus.